Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wai Suemi di acara podcast Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu spesial amat sih. Kemarin udah pernah ke studio kita. Tapi yang spesialnya tuh gara-gara mas-masnya ini, kita berhasil menyewa. Anjas menyewa nggak tuh? Kita berhasil menempati sebentar lab. Ini di lab mana sih? Lab bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Di lab bahasa Inggris. Ya, kelihatan kan bedanya dari studio kita. Kalau kalian lihat video kita, kalian bisa scroll ke bawah terus bandingin dengan ini sama yang kita. Kalau ada yang bilang lebih bagus ini, wah, Anda keterlaluan sih. Anda terlalu jujur buat itu. Dan dimohon buat teman-teman komen di link komen di bawah buat ayo cepat-cepat renovasi Cyber Team. Oke, kembali ke topik utama ya. Kita kedatangan tamu yang amat sangat spesial sekali. Beliau adalah salah satu duta inspirasi di Indonesia dan dia mewakili Jawa Timur. Bisa dilihat muka-mukanya emang Javanese people sekali dengan kumis tipisnya dan senyumannya yang manis. Dan Mas. Asli Jawa. Asli Jawa, asli produk Jawa dan ya terlihat sekali kumis tipis dan muka sedikit manis. Dan tidak ada muka-muka penjajahan sama sekali. Iya, beliau adalah duta inspirasi yang mana pertama di Uniwara ya, duta inspirasi pertama di Uniwara. Yang kedua, yang pertama itu kemarin Mas David di batch 4. Kira-kira sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi Uniwara udah punya 2 duta inspirasi sekarang. Damn man, Uniwara di Pasuruan udah punya 2 duta inspirasi. Mungkin tambahan juga FYI aja buat teman-teman, mungkin duta inspirasi Jawa Timur itu kalau teman-teman tahu terbanyak dari Pasuruan sumber dayanya. Wow. Damn man, bisa dilihat Pasuruan meskipun tempatnya kecil dan enggak dikenal gitu kan. Kalau saya bilang, "Mas dari mana?" "Dari Pasuruan." "Oh, Jawa Barat ya?" "Enggak. Ini Pasuruan." Didempet sama Surabaya, Sidoarjo, Malang. Jadi kayak kecil gitu kan, samping-sampingannya UP semuanya gitu. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen besar dari Uniwara yang di mana saya juga baru tahu bahwasanya ada duta inspirasi ya. Saya baru tahu kayak duta apa? Duta kampus, duta apa lagi? Duta lalu lintas. Duta apa lagi ya? Genre. Duta genre, duta apa lagi? Ya, pokoknya sekitar duta-duta itu dan saya baru tahu bahwasanya ada duta inspirasi. Ya, welcome Muhammad Rizky dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2020. Sila memperkenalkan diri Anda untuk kedua kalinya. Oke, mungkin teman-teman udah bosen kali ya. Aku udah ketemu 2 kali juga. Mungkin aku perkenalkan lagi. Halo teman-teman semua, aku Muhammad Rizky. Aku dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2020. Kebetulan sekarang udah memasuki semester 6. Damn. Habis ini lulus ya, Mas? Belum. Sempro dulu. Sempro dulu. Kapan sempronya? Teman-teman seangkatanmu lu udah pada lulus, udah pada nikah, udah punya masa depan juga. Iya sih. Ya, hari ini temanya adalah fungsi duta untuk masa depan Indonesia dan generasi muda penerus bangsa. Ya, yang gini Mas, kan saya baru dengar nih, duta Iya, inspirasi betul. gitu kan. Duta inspirasi Indonesia tuh apa sih sebenarnya, Mas? Oke, mungkin aku kemarin banyak chattingan juga, banyak DM masuk juga ke aku, banyak yang tanya, Kak sebenarnya duta inspirasi itu apa sih? Teman-teman sekedar info aja, duta inspirasi itu adalah salah satu wadah pengembangan pemuda yang diinisiasi oleh salah satu yayasan di Indonesia yang dinaungi langsung oleh Kemenpora, yaitu Yayasan Duta Inspirasi Indonesia. Beliau didirikan oleh Kak Safira Alfarizi yang selaku mungkin teman-teman sudah mendengar founder beasiswa 10.000 itu pendirinya itu Kak Safira, di mana Kak Safira ini founder salah satu duta inspirasi Indonesia di Indonesia sekarang ini. Kebetulan alhamdulillah duta inspirasi Indonesia sudah memasuki usia ke-2 tahun dengan 8 batch yang sudah berjalan sampai saat ini. Seperti itu. Wow. Itu kayaknya banyak banget 8 batch ya. Dari 2000 berapa sih, Mas? Dari udah 2 tahun sih, berarti mulai dari 2020. 2020. 2020. Berarti udah 3 tahun lebih. Apa jalan 3 tahun ya? Menuju 3 tahun. Menuju 3 tahun ya. Kemarin baru masuk 2 tahun, bulan lalu. Buset, 2021 tuh berarti kita masa Covid ya? 2001 awal masih masa Covid. Dan itu ada dari Mas siapa tadi? Mas David siapa? Mas David. Mas David itu batch 4. Jadi 1 tahun yang lalu Mas David mewakili Jawa Timur, kebetulan sekarang aku. Sama yang sekarang ya, yang Iya. mewakili Jawa Timur. Bukan pendirinya. Tadi siapa? Pendirinya itu Kak Safira Alfarizi. Iya, Kak Safira Alfarizi itu berarti dia ngebangun dari 2021 berarti. Iya, dia tuh salah satu Damn, bro. motivator aku juga sih. Soalnya memang dia latar belakang itu dari keluarga bawah juga, dan alhamdulillah sekarang sukses dengan mendirikan beasiswa 10.000 dan Duta Inspirasi Indonesia dengan program-program internasional yang sangat menarik juga. Keren Mungkin banget. teman-teman juga
Mungkin kalau teman-teman kepo boleh langsung kunjungi Instagramnya Duta Inspirasi Indonesia saja, karena di sana juga banyak kegiatan-kegiatan yang memang lagi dibuka, dan kebetulan sekarang juga Duta Inspirasi Indonesia itu ada open recruitment untuk Duta Inspirasi Indonesia batch 9 sendiri. Mas, mic-nya ke atasan dikit, Mas. Oh. Nah, benar nggak sih? Oh, kamulut kadia. guyu lu deh. Kedua nih Mas, pertanyaan kedua nih sini. Kan duta sebelumnya buat mas-mas pendiri Duta Inspirasi dan beasiswa 10.000, semoga masnya panjang umur dan ya bisa ketemu saya, dan mungkin di lain waktu saya akan ngundang motivator dari Mas Rizky sendiri. Oke. Nah, peran sama fungsi nih Mas, Duta Inspirasi Indonesia tuh apa Mas? Apa cuma kayak ayo kita menginspirasi untuk menjadi pemuda yang hebat dengan cara belajar, giat, tangguh, terus apa lagi? Penabung, tidak sombong, terus juga patuh terhadap orang tua, kayak gitu-gitu, atau lebih daripada itu? Oke, sebelumnya aku mau make sure dulu sebenarnya kalau sebenarnya peran Duta Inspirasi sebenarnya nggak cuma Duta Inspirasi, sebenarnya duta-duta yang lain ataupun orang yang tidak punya gelar duta pun bisa menginspirasi gitu. Soalnya aku pernah dengar juga salah satu motivatorku juga bilang sebenarnya menginspirasi itu nggak harus kamu juara, nggak kamu harus jadi mahasiswa berprestasi, nggak harus kamu juara 1, 2, 3 ini, tapi ketika kamu bisa berkontribusi, ketika kamu bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dengan cara kamu sendiri, itu merupakan salah satu fungsi dari luar duta yang menurut saya itu benar-benar sangat diperlukan gitu loh di zaman sekarang ini. Sebenarnya fungsi duta tuh cuma bagaimana sih kita bisa mengajak, menginspirasi orang lain untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara kita sendiri, dengan ataupun orang lain bisa melihat dari apa yang kita capai ataupun dari apa yang kita sudah lakukan dan bagikan ke orang lain, itu bisa menjadi salah satu suntikan dan motivasi buat orang lain untuk bisa menjadi lebih baik dari kemarin gitu. Jadi juga aku pernah dengar juga dari motivatorku, karena sebenarnya apa yang kita tanam tuh apa yang kita tanam itu hasilnya bakal kita tua gitu. Kelak meskipun hasilnya tuh masih abu-abu gitu, karena memang itu salah satu proses lah menurut saya. Oh, berarti juga kayak ngasih motivasi, nasihat dan juga ke teman-teman gitu. Jadi Duta Inspirasi itu lebih kayak nunjukin jalan lah gitu kan. Nunjukin jalan bahwasanya ini loh ada jalan yang lebih nyaman, empuk, dan bikin nyaman kalian, bikin PW gitu kan. Sebenarnya kan menginspirasi nggak harus jadi duta teman-teman. Ketika teman-teman punya inovasi ataupun bisa berkontribusi buat orang lain, nggak harus jadi duta kok kalian kalau mau menginspirasi. Oh iya, coba nih sebagai Duta Inspirasi, coba kasih satu contoh yang benar-benar inspirasi buat masyarakat Indonesia, terutama mas-mas yang ada di sini. Apa tuh? Yang benar-benar coba kalian lihat dulu muka-mukanya, muka-muka kebingungan, muka-muka rada stres semester akhir, muka-muka bingung skripsian dan tugas. Inspirasi apa nih kira-kira mereka butuhkan? Sebenarnya kalau masalah inspirasi, saya lebih suka kayak menjawab permasalahan apa yang ada di daerah saya sendiri lah misalnya. Oh, gitu. Contohnya gimana tuh contohnya? Contohnya misal di Pasuruan sendiri kemarin itu kebetulan di Duta Inspirasi kemarin ada yang namanya Project Campaign ya. Project Campaign itu salah satu inovasi yang wajib diberikan oleh setiap duta untuk program-program yang ada di Duta Inspirasi. Kebetulan saya kemarin waktu itu saya coba cari permasalahan di daerah saya sendiri, terutama di Pasuruan. Ternyata di Pasuruan itu angka kesiapan kerja terutama bagi lulusan SMA ataupun kuliah itu masih belum bisa dikatakan siap gitu, masih belum bisa dikatakan siap untuk bekerja. Jadi kebetulan waktu itu saya berinovasi untuk memberikan sebuah inovasi untuk memberikan edukasi terkait bagaimana sih persiapan sebelum memasuki dunia kerja, pemahaman terkait sebelum melamar kerja, masuk dunia kerja itu seperti apa, mungkin seperti itu. Kebetulan waktu itu saya juga berkolaborasi dengan salah satu mitra di MSDB kemarin. Itu saya kemarin ajak kolaborasi dan alhamdulillah dari inovasi itu saya bisa lolos menjadi Duta Inspirasi. Damn man, memanfaatkan orang dalam dengan baik ya teman-teman. Jadi orang dalam tuh bukan kayak jelek banget, enggak, orang dalam tuh enggak jelek, itu bijak. Mempunyai orang dalam itu adalah sebuah kebijakan dalam kehidupan kita masing-masing kayak gitu. Nah, pengalaman apa nih Mas? Pengalaman dan perjalanan seperti apa yang kok tiba-tiba saya pengen cita-citanya pengen jadi Duta Inspirasi Indonesia Bapak, atau kayak tiba-tiba lagi galau atau lagi ngedengerin musik ngedengerin musik senja gitu kan, lagi ngeliat senja terus tiba-tiba waktunya menjadi Duta Inspirasi Indonesia atau gimana gitu, kayak tiba-tiba kepikiran atau gimana? Sebenarnya kalau kenapa harus Duta Inspirasi, sebenarnya saya pengen daftar Duta Inspirasi udah dari 1 tahun yang lalu sih, cuma kenapa saya tunda dulu, karena saya sadar gitu mungkin
memang bener nggak harus jadi duta untuk berkontribusi, tapi dengan menjadi duta mungkin kita bisa memberikan dampak yang lebih gitu dengan Iya sih. dengan kolaborasi, dengan dorongan yang kuat dari teman-teman dan kolaborasi dengan duta-duta yang lain gitu. Itu bisa menjadikan salah satu inovasi dan gerakan yang kuat untuk menginspirasi banyak orang gitu. Mungkin seperti itu sih. Bukan bukan karena apa ya, bukan karena cari gaya-gaya dan pengen sombong, enggak, karena memang niat berkontribusi aja sih. Niat hati Niat gitu. berkontribusi, Wis, terutama hatinya terketuk untuk menjadi inspirasi buat bangsa Betul, Indonesia dan betul. pemuda Indonesia. Tapi Keren banget. Tapi make sure tadi sebenarnya nggak harus jadi duta kok teman-teman. Jadi bisa nggak harus jadi jadi- duta. jadi. Iya. Tapi kalau udah jadi duta bisa apa ya? Dia kasih impact lebih lah buat Iya. pemuda. Karena memang apa ya, dengan menjadi duta mungkin kita bisa satu mungkin relasi juga ya, relasi Iya itu sih, penting relasi banget. banyak banget. Dan apa ya, sebenarnya kita juga banyak dapat insight dari duta, kan bisa sharing gitu, bisa jadi banyak diskusi sama duta-duta yang lain, mungkin Nambah seperti itu relasi sih. juga, nambah pertemanan. Jadi kalau mau kemana-mana tuh banyak teman juga kan. Iya, betul. Bener sih, keren banget. Cinlok nggak sih di sana? Kebetulan enggak. Oh, kebetulan nggak. Kebetulan atau benar-benar diniatin nggak nih? Kebetulan atau benar-benar diniatin nggak? Enggak sih, Kak Cinlok sih. Oh enggak, Cinlok. udah benar-benar ketukan hati untuk menjadi itu ya, pengen kayak udah waktunya buat bermanfaat lah Iya, bagi betul. negeri ini. Keren banget sih. Dengan apa ya, bau-bau SEA Games gitu kan, bau-bau kayak timnas Indonesia yang telah menjadi juara setelah 32 tahun lamanya, sekarang udah dapat medali emas. Dan ya, terima kasih buat timnas Indonesia yang udah berjuang dan para atlet-atlet lain yang udah berjuang keras buat ngedapetin emas, perak maupun perunggu. Terima kasih buat kalian semua. Dan juga buat mas-mas pendiri Duta Inspirasi dan beasiswa 10.000 ya. Betul. Itu juga saya terima kasih karena itu mungkin apa ya? Bukan mungkin, itu pasti ngebantu banyak orang banget Betul, ya dengan keterbukanya Duta Inspirasi, terus terbukanya duta-duta yang lain juga bahwasanya kayak ayo kita arek nom lah. Iya, betul. Arek nom atau kayak apa ya? Kita tuh kaum pemuda yang harus gerak. Kalau nggak gerak siapa lagi kalau bukan kita gitu. Betul. Kita istilahnya kan generasi emas lah gitu kan. Nah, dari cerita-cerita tadi nih Mas ya, apa sih hal yang paling berkesan sejak Masnya menjadi Duta Inspirasi Indonesia? Mungkin hal yang paling berkesan mungkin awalnya sih nggak nyangka ya bisa mewakili Jawa Timur dan terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Mungkin salah satu yang mungkin nggak bisa saya duga dan nggak nyangka juga, banyak emang terharu juga karena emang apa ya, perjuangan emang sekeras itu dan se-effort itu untuk bisa bergabung dalam Duta Inspirasi Indonesia. Kalau untuk kendala mungkin mungkin lebih ke diri sendiri aja sih, kayak misal kadang kita juga terlalu banyak insecure, kita terlalu nggak percaya diri untuk melangkah maju. Tapi sebenarnya itu aku bisa bilang lawan yang paling sulit itu bukan lawan ketika kamu mengikuti lomba atau mengikuti sesuatu, tapi lawan yang paling sulit itu adalah diri kamu sendiri gitu loh. Dari distraksi itu bagaimana cara kamu bisa kayak melawan dan bisa terus bergerak maju gitu loh untuk mencapai apa yang ingin kamu benar-benar emang kamu impikan gitu. Masnya yang tadi tuh kayaknya emang benar-benar kayak benar sih. Musuh manusia yang paling apa ya? Paling mahal banget. Paling apa ya? Berat Sulit, banget tuh, berat. paling sulit itu adalah dirinya sendiri. Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda, saya lupa bahasa Arabnya teman-teman. Pokok artinya inti dari hadisnya itu adalah musuh manusia paling berat itu adalah nafsu dalam diri mereka sendiri ya, teman-teman. Ya, emang benar sih, kayak manusia tuh emang ya sulit mengendalikan diri mereka sendiri sih. Betul. Kalau nggak bisa ngendaliin diri mereka sendiri ya emang berat sih jadi manusia. Kadang kalau pengen jadi manusia tuh salah satunya adalah harus kenal diri mereka sendiri. Betul. Manusia yang harus kenal diri mereka sendiri dan juga mereka harus bisa kontrol nafsu mereka. Setidaknya kontrol lah, jangan menahan terus. Kalau nahan ditantang tiba-tiba meledak, bam, jadi bom. Dan itu nggak lucu banget. Dan ya, apa sih Mas? Kan Masnya punya Duta Inspirasi, udah jadi Duta Inspirasi kan, udah punya teori banyak, udah punya perjalanan dan pengalaman banyak juga nih. Nah, contohnya nih, saya kasih kasus nih Mas, kayak kasih contoh kasus lah. Gimana upaya Masnya dalam itu? Ini kenapa gerak sendiri anjir? Makasih Mas. Ya ini barusan didorong. Nah, Mas Rizky kan udah jadi Duta Inspirasi Indonesia yang mewakili Jawa Timur nih. Nah, buat Masnya nih, saya coba kasih contoh kasus ya. Tapi contoh kasusnya universal, bukan lebih kayak itu. Nah, gimana nih Mas upaya Masnya dalam apa ya? Dalam mewujudkan atau mendorong kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam halnya pendidikan, terutama pendidikan sih. Pendidikan, terus isu-isu kritis seperti pendidikan, lingkungan, dan kemajuan teknologi. Kayak pendidikan, lingkungan, kemajuan teknologi, terus juga kayak apa ya? Kayak
apa ya, kulturasi apa ya, kulturasi revolusi 4.0 juga. Itu gimana sih Mas? Oke, sebenarnya mungkin kalau masalah bagaimana sih cara kita untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa bisa melanjutkan pendidikan lebih baik, peduli dengan sosial dan kebudayaannya. Sebenarnya itu kalau menurut saya sebenarnya sekarang tuh banyak kan program-program yang memang dirancang khusus untuk bagaimana sih cara misal saya misal juga pakai contoh ya misal ada kan bagaimana sih cara kita bisa memanfaatkan media sosial untuk menciptakan sebuah ekosistem literasi digital dengan baik dan sekarang juga banyak yang kemarin saya tahu itu ada camp juga camp lingkungan terkait bagaimana sih kita bisa memanfaatkan dan menjaga konservasi alam dengan baik terutama kan sekarang kan kita juga tahu kan lingkungan di Indonesia kan mungkin masih banyak sampah ya masih banyak sampah dan masyarakat juga kadang yang saya tahu masyarakat itu kemarin tuh pernah ada kasus masyarakat tuh harus dibayar dulu baru mereka mau membuang sampah gitu itu menurut saya salah satu masalah yang sangat krusial banget di Indonesia dari situ mungkin harus ada inovator-inovator dan pemuda yang khususnya pemuda ya sebagai agent of change ya kalau yang kita tahu yang banyak orang tahu juga itu bagaimana sih peran pemuda untuk bisa menjadi role model terutama bagi masyarakat untuk bisa memerangi dan menanggulangi masalah-masalah yang mungkin memang harus segera diselesaikan gitu agar memang tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan atau sustainable gitu mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Pernah gunain itu Mas, pernah gunain dalam tanda kutip ini, dalam tanda kutip the power of viral. Jadi kayak ada permasalahan apa di dalam masyarakat, terus kita ngerekam, terus kita upload di sosial media, akhirnya setelah itu viral, berkaca dalam beberapa peristiwa kemarin ya, Iya, betul. bukan kasus ya, peristiwa kemarin yang kayak yang Lampung, masalah betul, kritikan betul. Lampung, terus juga Pandawara nggak sih Pandawara, yang sungai. Iya, yang Betul, sungai betul. Pandawara juga, yang ketika udah viral, baru itu benar-benar bakal ditindaklanjuti. Pernah nyoba upaya kayak gitu nggak Mas? Kalau aku sendiri sih belum pernah karena memang apa ya aku tuh cenderung ketika memang ada kendala atau ada masalah misal di daerah aku sendiri aku kadang itu nggak langsung terjun gitu kan tapi aku kayak riset dulu ini kendalanya di mana dan langkah yang tepat tuh harus gimana gitu dan aku juga harus tahu kondisi masyarakat di sekitar itu seperti apa mungkin kalau untuk kayak viral gitu kalau kita rekam terus kita viralkan dulu mungkin nggak pernah sih. Oh nggak pernah kalau Nggak gitu. pernah. Jadi benar-benar kayak harus berhati-hati banget kayak gitu. Iya. Oh ya, kan tadi udah banyak banget ya. Nah, di Duta Inspirasi ini ada divisi nggak sih Mas? Atau mekanismenya itu seperti apa? Oke, mungkin make sure aja teman-teman dan inspirasi itu aku bisa bilang ada 5 program unggulan, dan ada beberapa program yang memang diadakan oleh Duta Inspirasi Indonesia sendiri. Dan itu kebetulan programnya itu ada yang internasional juga. Mungkin kalau aku sebutin di yang 5 program unggulan aja, mungkin ini program teman-teman Duta Inspirasi Indonesia, terutama anak-anak duta sendiri tiap batch-nya itu ada 5 program. Yang pertama itu ada Millennials Menginspirasi. Millennials Menginspirasi itu adalah salah satu konten inspiratif dalam Instagram yang memang itu disediakan untuk memberikan edukasi informatif dan seputar info-info beasiswa ataupun info-info yang menarik untuk teman-teman yang bisa lihat. Yang kedua itu ada Duta Inspirasi YouTube. Duta Inspirasi YouTube itu menggunakan platform YouTube untuk memberikan informasi dan edukasi terkait contohnya misal salah satu kebudayaan ataupun informasi-informasi menarik di daerah Indonesia. Itu teman-teman bisa lihat di Duta Inspirasi YouTube. Yang ketiga ada Duta Inspirasi Podcast yang kebetulan saya ikuti juga. Itu Duta Inspirasi Podcast itu ada pembicaraan menarik sesuai dengan segmen-segmen yang teman-teman bisa lihat di platform podcast Duta Inspirasi Indonesia. Itu banyak banget mulai dari inspirasi terus seputar musik ataupun seputar kebudayaan daerah itu lengkap banget di Duta Inspirasi Podcast. Yang selanjutnya yaitu ada Duta Inspirasi TikTok. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama TikTok. Itu Duta Inspirasi TikTok itu salah satu media Duta Inspirasi Indonesia untuk mengedukasi khususnya pemuda untuk bisa memanfaatkan media TikTok dan bisa memberikan informasi edukatif terkait hal-hal apa sih yang harus disiapkan, misal hal-hal yang harus disiapkan sebelum kerja ataupun bagaimana sih cara membangun personal branding yang baik. Terus mungkin yang terakhir ada Duta Inspirasi Library. Duta Inspirasi Library yaitu program yang bergerak dengan literasi. Jadi teman-teman Duta Inspirasi ini sering melakukan mempublikasi tulisan melalui beberapa website ataupun media yaitu seperti Linktweet, Linktree sama Wattpad juga. Mungkin teman-teman kalau penasaran teman-teman bisa kunjungi aja salah satu mungkin atau semuanya dari 5 program itu di yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Itu sih. Dan mungkin ada yang internasional juga. Kemarin itu mungkin sekarang juga lagi open pendaftaran juga, itu ada Inspirator Woman. Itu khusus perempuan untuk perjalanan ke luar negeri itu
sekarang lagi open recruitment teman-teman, ada inspirator woman. Inspirator ini untuk umum, dan inspirator woman ini ada untuk Khusus perempuan. perempuan berarti. Kebetulan sekarang ke Korea, kalau nggak salah ke Korea. Nah, itu ini program yang bagus dari Duta Inspirasi Indonesia buat teman-teman perempuan yang merasa dianya alpha ataupun merasa yang berteriak bahwasanya feminisme dan sebagainya. Betul. Kalian udah diberikan hak dan diberikan kesempatan untuk menjadi bahwasanya wanita juga bisa menjadi seorang pria dalam halnya mendapatkan hak, mendapatkan pendidikan ataupun mendapatkan hal yang lain juga. Ini adalah kesempatan buat kalian wanita Indonesia, terutama yang sepantaran saya ataupun adik tingkat saya, untuk mendaftar dan bisa untuk membawa bangga nama Indonesia juga kayak gitu. Nah, Mas, jadi kan mekanismenya kan tadi banyak banget kan juga. Terus divisinya juga tadi udah. Divisinya udah. Divisi mungkin tiap program ada divisi sendiri sih. Oh, berarti setiap program yang tadi itu ada divisi tersendiri gitu ya. Ada terjabar lebih lagi. Oh, terjabar lebih lagi ya. Nah, Mas, kan Duta Inspirasi Indonesia ini udah berdiri sejak 2021 kan ya tadi ya. Nah, itu dapat dukungan dari masyarakat atau pemerintah nggak? Yang paling penting nih masyarakat sama pemerintah sih. Oke, mungkin aku make sure aja, tadi aku lupa nyebutin juga di Duta Inspirasi Indonesia ada kemarin baru berdiri juga program baru namanya itu Duta Inspirasi Berbagi, dan itu serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia berkolaborasi dengan alumni Duta Inspirasi Indonesia mulai batch 1 sampai batch 8, dan itu kemarin udah terlaksana banget, terutama di bulan Ramadan kemarin itu bener-bener kayak antusiasme masyarakat menyambut kami itu sangat luar biasa sekali. Terus kalau untuk dukungan pemerintah sendiri itu kebetulan kami dinaungi langsung oleh Kemenpora, Kak. Jadi mungkin dinaungi oleh Kemenpora, jadi segala fasilitas dan mungkin dari segala SDM mungkin kami dapat juga dari dukungan dari Kemenpora itu sendiri. Dari Kemenpora langsung. Kemenpora ya? langsung. Wow. Diundang nggak sih arak-arakan kemarin yang di Jakarta? Enggak. Oh enggak diundang. Itu kita khusus buat timnas ya? Atau enggak jadi volunteer buat rekam atau sebagainya enggak? Enggak, betul enggak. Tapi seringkali kami diundang dalam event-event ataupun kayak pelatihan, kepemudaan ataupun event-event yang diadakan di Kemenpora gitu. Kami sering diundang juga. Itu berarti udah di bawah naungan pemerintah, dapat dukungan masyarakat. Ini udah benar-benar the best banget sih buat sebuah buat sebuah duta ataupun sebuah ini organisasi ya, bisa dibilang organisasi atau komunitas? Organisasi. Ya. Dan udah legal juga, Mas. Udah organisasi, udah legal, udah ber-SK Menkumhamku ya. Organisasi legal, udah ber-SK di bawah Kemenpora. Itu benar-benar nikmat mana lagi yang kau dustakan. Nah ini Mas, ini mungkin ada sih nggak Mas persyaratan? Mungkin ada nih buat para pendengar ataupun pelihat juga viewers dari YouTube atau dari media sosial lain yang pengen daftar Duta Inspirasi, itu syarat-syaratnya apa saja Mas? Oke, mungkin teman-teman kalau kebetulan juga sekarang lagi open recruitment Duta Inspirasi Indonesia, mungkin teman-teman bisa kunjungi di Instagram Duta Inspirasi Indonesia. Itu di sana udah lengkap banget. Kemarin juga saya lihat ada sedikit pembahasan terkait bagaimana sih cara kita membuat project campaign, bagaimana sih cara malah kemarin di Duta Inspirasi YouTube juga ada itu tips dan trik lolos seleksi pendaftaran. Jadi untuk persyaratannya sendiri teman-teman itu teman-teman minimal usia tuh 18 tahun sampai 22. Itu untuk persyaratan, dan itu persyaratan usia untuk, dan teman-teman wajib melampirkan 10 prestasi ya teman-teman. 10 prestasi itu prestasi teman-teman, aku juga mau make sure prestasi nggak harus juara 1, 2, 3 teman-teman. Mungkin teman-teman ketika aktif di kepanitiaan atau organisasi ataupun teman-teman bisa mengabdikan dirinya untuk masyarakat, dan itu teman-teman udah pernah ikuti, teman-teman bisa masukin juga sih. Mungkin itu aja, selebihnya mungkin persyaratan pada umumnya sih Mas, kayak upload foto dan share poster mungkin dan lain-lain. Seleksinya tuh gimana Mas? Kalau untuk seleksi sendiri mungkin ada 3 ya. Pertama yaitu seleksi pemberkasan, itu seperti yang saya sebutkan tadi, nanti teman-teman bisa upload foto dan isi esai juga, dan ada beberapa form komitmen yang memang teman-teman harus isi. Itu untuk seleksi pendaftaran atau pemberkasan. Yang kedua tuh ada interview. Itu nanti interview, jadi misal interview itu udah berkurang teman-teman. Misal pendaftar 1000 nih, mungkin interview itu udah tinggal 250. Jadi teman-teman harus bisa maksimalin nih, kalau untuk pendaftaran memang harus benar-benar terisi dan benar-benar udah sesuai dengan ketentuan yang ada di booklet teman-teman. Yang kedua ada interview. Terus yang ketiga tuh ada LGD. LGD itu apa tuh? Leadership Group Discussion, kayak kita diberi satu mosi, dan misal itu ada ada interviewer sama 3 orang calon duta gitu. Kita 3 calon duta ini diberi satu mosi. Jadi nanti dari mosi ini apa sih hasil yang bisa kita dapatkan dari mosi itu loh, yang bisa hasil diskusi maksudnya dari mosi yang udah diberikan oleh interviewer tadi. Jadi sedikit panjang ya itunya, dan juga lumayan bakal panjang. emang sih kalau yang benar-benar Duta Inspirasi gitu
Oh, berarti itu ya, apa ya namanya? Berarti dengan proses yang panjang juga bakal apa ya? Bakal dapet yang namanya orang-orang yang pantas untuk Iya. ada di Duta Inspirasi Indonesia juga. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya, Mas ya. Apa sih pesan dan motivasi Mas Rizky sebagai sudut pandang Mas sebagai Duta Inspirasi Indonesia yang akan Mas sampaikan kepada para pemuda, khususnya generasi Z kita di masa depan yang akan datang? Oke. Apa saran yang harus kita lakukan? Apa saran yang benar-benar kayak, ayo kita harus kayak gini gitu? Mungkin ada nggak sih Mas dari Masnya sendiri dan Oke. motivasi juga? Oke, mungkin kalau motivasi dari aku terutama untuk teman-teman pemuda di seluruh Indonesia, aku pernah dengar salah satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Dia tuh kalau nggak salah dia bilang gini, Indonesia itu tidak besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia itu besar karena lilin-lilin desa. Tapi lilin desa itu nggak jangan cuma sendiri, tapi kita harus bareng-bareng supaya kita bisa menyenari semua orang itu. Jadi mungkin dari situ aku mau bilang sama seluruh pemuda Indonesia, maka ayo kita sama-sama gerak, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk lebih baik dari kemarin gitu loh. Mungkin memang kita kadang terlalu takut untuk mencoba, tapi apa ya, sebenarnya itu salah satu hal yang memang perlu kita lakukan gitu loh. Karena memang sebenarnya dari kegagalan pun kita juga bisa belajar gitu loh, bagaimana untuk bangkit dan bisa berdampak buat orang lain. Karena seperti yang aku katakan tadi, apa yang kita berikan untuk masyarakat justru itu sebenarnya menjadi salah satu ladang kebaikan buat kita untuk kedepannya gitu loh. Karena memang kita lebih dikenal masyarakat karena kebaikan kita gitu. Mungkin itu sih dari aku. Damn. Oke, intinya adalah jangan pernah takut untuk mencoba karena orang-orang akan mengingat kegagalanmu itu hanya beberapa menit atau beberapa hari, tapi setelahnya yang mereka akan lupa. Karena ingat, kamu bukan pusat dunia, nggak semua orang memperhatikan kamu. Kalau ada yang benar-benar memperhatikan kamu ya, kamu spesial baginya. Entah dia benci ataupun entah dia sayang sama kamu. Ya, nggak terasa kita udah di ujung acara. Terima kasih untuk Mas Rizky yang udah datang di acara Uniwara Talk, podcast Uniwara Talk lebih tepatnya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah ikut andil dalam acara podcast ini. Terima kasih juga buat tim kreatif juga dan Mas Rizky juga yang udah datang. Boleh tagline nggak? Boleh dong, silakan. Tagline Duta Inspirasi. Oh, sama Mas Wahyu juga boleh. Gimana tagline-nya? Kalau aku bilang Duta Inspirasinya jawabannya 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Gimana? Kalau aku bilang Duta Inspirasi Indonesia, ya. Duta Inspirasi Indonesia jawabnya 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Oke, 3 bulan mengabdi selamanya Oke, inspirasi. boleh? Bentar, Oke. 3 bulan mengabdi. Iya. Berarti cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Ntar di reshuffle lagi berarti. Iya. Bisa daftar lagi nggak Mas ya? Nggak bisa. Oh, damn man. Karena memang Duta Inspirasi benar-benar pengen memberikan wadah untuk seluruh pemuda Indonesia gitu loh. Jadi nggak cuma kayak apa ya, nggak cuma satu orang nggak doang cuma dan dia satu bakal orang. jadi selama Iya. beberapa tahun gitu. Jadi Tapi benar-benar di reshuffle Iya. banget. Tapi memang meskipun 3 bulan tapi selamanya menginspirasi, Mas. Damn, itu dia teman-teman. Oke, tagline-nya bisa nih buat teman-teman semuanya nih. Oke, Gimana? ayo. Oke. Duta Inspirasi Indonesia 3 bulan mengabdi selamanya menjadi menginspirasi. Gimana bentar. 3 bulan mengabdi selamanya Selamanya menginspirasi. Tangannya gimana tangannya? 3 bulan mengabdi. Oh, gini 3 bulan. 3 bulan selamanya menginspirasi. Oke. 3 bulan Oke. mengabdi selamanya menginspirasi. Ini enggak ada latihan dulu ya. Oke, 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. menginspirasi. Oke. Ngabdinya 3 bulan ya guys ya, tapi selamanya untuk menjadi seorang inspirasi. Oke, coba ya. Oke. Duta Inspirasi Indonesia 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. GG banget. Sekarang gantian tagline podcast Uniwara Talk. Oke, sebagai penutup, saya Wahyu Suhaimi. Untuk penutupan acara ini mungkin ada satu kalimat yang mungkin buat teman-teman bisa menjadi menjadi inspirasi buat kalian. Saya juga, meskipun saya bukan jadi kata Marsiki tadi, walaupun bukan duta, kita juga pasti bisa menginspirasi. Nah, mungkin ini bisa ada kalimat yang bikin inspirasi kalian juga ya. Nah, kalimat penutupnya adalah jangan takut gagal. Kalau gagal bangkit lagi. Betul. Atau istilahnya, kalau kalian nggak bisa lari, jalan kaki, jalan aja. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Kalau nggak bisa merangkak juga, ya udah kalian rebahan tapi sambil jalan aja. Pokoknya jadi. Kalau kata orang Jawa, alon-alon sing penting ngelakon. Siap. Betul. Saya Wahyu Suhaimi. Saya Muhammad Rizky. Pamit undur dari podcast Uniwara Talk, ngobrol Ngobrol bareng bareng Patriot. Patriot. Terima kasih buat semuanya dan salam sehat dan 5 sempurna.